Renungan Harian Katolik, Rabu, 9 Juli 2025. Dipanggil dan diutus. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius bab 10 ayat 1. Saudara-saudara, panggilan ke-12 Rasul mengajak kita untuk merenungkan juga panggilan kita sebagai murid Yesus. Para rasul dipanggil dari latar belakang, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Pendek kata, masing-masing rasul memiliki keunikan sendiri dalam berbagai artinya. Dalam keunikan itu, para rasul menghayati hidupnya sebagai murid Yesus. Mereka menerima tugas perutusan yang sama. Mereka juga dibekali dengan kuasa yang sama. Mereka melaksanakan tugas perutusan itu dengan cara dan corak masing-masing. Mereka menjadi pewarta dalam keunikan untuk mewartakan Yesus yang satu dan sama. Keadaan pribadi para murid juga kita alami. Kita masing-masing adalah pribadi yang unik. Namun, kita semua dipanggil oleh Yesus menjadi murid-murid-Nya. Kita juga mendapat tugas perutusan. Kita harus menjadi pewarta Yesus dalam kehidupan. Ia telah memberikan kuasa kepada kita. Kita seharusnya tidak boleh merasa minder atau rendah diri karena kita juga menerima kuasa dari Yesus untuk menjadi pewarta Injil dalam hidup kita masing-masing. Yesus memanggil dan memberikan kuasa kepada para murid. Panggilan dengan demikian merupakan suatu karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan anugerah itu pertama-tama bukan bagi orang-orang tertentu saja, melainkan bagi kita semua. Semua dipanggil oleh Tuhan menjadi pewarta kabar sukacitanya. Kita semua yang beraneka ragam, seperti juga ke-12 rasul yang beraneka dengan latar belakang berbeda-beda, dipanggil dan disatukan oleh Tuhan Yesus dalam satu persaudaraan untuk mewartakan Injil. Panggilan itu adalah suatu perutusan. Oleh karena itu, menyadari bahwa kita semua pun dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus, apakah kita sungguh-sungguh mampu menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, pergaulan kita? Entah kita sebagai imam, biarawan atau biarawati, sebagai guru, sebagai mahasiswa atau pelajar, dan semua peran atau pekerjaan yang kita jalani. Apakah kita sungguh-sungguh mampu membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit, penghiburan bagi yang kesusahan, karena dalam nama Yesus kita beroleh kuasa? Itulah panggilan kita. Setiap orang yang dilahirkan sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dan tujuan dalam hidupnya. Punya panggilan dan perutusan. Dalam kisah panggilan dan perutusan ke-12 rasul, kita melihat bagaimana mereka diberinya kuasa, diakui keberadaannya, dan diberi tugas atau misi tertentu. Panggilan dan perutusan tidak menghilangkan kemerdekaan manusia, sebagaimana terbukti Yudas Iskariot memilih untuk menyerahkan Yesus. Kita semua telah dipanggil dan dipilih menjadi murid-murid Kristus. Kita pun juga mempunyai tugas perutusan yang sama untuk mewartakan kerajaan Allah.
Dari berbagai macam latar belakang profesi, kita semua dipanggil dan diutus menjadi saksi dan penyalur berkat Kristus kepada dunia. Melalui profesi kita masing-masing jugalah kita dipanggil dan diutus untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi tanda kehadiran Kristus yang menyelamatkan dan membebaskan. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dengan menjadi murid Kristus, maka kita juga harus mewartakan dan memberikan karunia tersebut kepada orang lain. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, bantulah kami untuk selalu menyadari panggilan dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.